Pernah nggak sih kamu merasa kalau hal-hal fundamental yang selama ini diajarkan ke kita, terutama soal sejarah dan agama, itu sebenarnya cuma ujung gunung es? Kayak cuma sebagian kecil dari struktur yang jauh lebih masif gitu ya. Nah, iya, bener banget. Halo, dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Seneng banget kamu bisa meluangkan waktu buat nongkrong dan membedah tumpukan materi bareng kami di sini. Betul, dan hari ini kita punya topik yang rasanya bisa mengubah topal cara pandang kamu terhadap institusi tertua di dunia. Pasti. Jadi fokus kita hari ini adalah membedah sebuah konsep dari transkrip video berjudul The Mystery Religion atau agama rahasia. Misi kita spesifik nih. Kita mau menelusuri sebuah gagasan kuno yang bilang kalau di dalam agama-agama besar dunia, kayak Islam, Kristen, Yahudi, itu sebenarnya ada sebuah sekolah misteri. Sebuah tingkatan pengetahuan rahasia yang sengaja disembunyikan dari masyarakat awam kan? Tepat. Jadi ada pergeseran paradigma dasar di sini soal gimana ajaran spiritual itu beroperasi di balik layar. Kalau kita perhatikan gambaran besarnya ya, pandangan yang dominan di masyarakat, yang mungkin kamu pelajari sejak kecil juga, itu kan menganggap ajaran spiritual itu linear. Terbuka dan transparan untuk semua orang. Iya, agama itu dikonstruksi sebagai aturan yang lugas. Asumsi dasarnya adalah ketika seorang utusan Tuhan datang, mereka bawa satu paket kebenaran utuh dan membagikannya 100% ke semua orang yang mau dengar. Tanpa ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Betul. Tapi materi yang kita bedah hari ini secara frontal menolak premis itu. Konsep yang ditawarkan di sini adalah pengetahuan berlapis. Pengetahuan berlapis. Ya, yang menciptakan hierarki kesadaran yang ketat banget. Singkatnya, akses terhadap realitas ilahiyah itu nggak pernah didesain untuk bersifat demokratis. Mari kita elaborasi seberapa sederhananya pandangan arus utama ini di mata publik. Kalau kita ambil contoh dari tradisi Islam yang dibahas di teks sumber kita, pemahaman lapis pertamanya itu sangat praktis. Sangat pragmatis ya. Bener, rutenya jelas, kamu ngucapin syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, lalu haji kalau mampu. Kalau daftar itu udah dicentang, ya urusannya selesai. Rute keselamatannya dianggap udah di tangan. Persis. Masyarakat awam ngelihat 5 pilar itu sebagai keseluruhan dari ajaran tersebut. Nggak ada ruang rahasia atau misteri. Sang Nabi diasumsikan membentangkan semua rahasia kosmik di ruang publik untuk siapa aja. Tapi narasi sejarah justru menunjukkan indikasi sebaliknya. Ada kutipan metaforis dari tokoh-tokoh sentral tradisi yang mengisyaratkan kalau audiens itu sengaja disegmentasi. Disegmentasi maksudnya dipisah-pisahkan gitu. Iya, misalnya ada pernyataan populer dari Yesus. Teksnya berbunyi, tidak patut mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Atau versi lainnya, jangan melemparkan mutiara kepada babi. Wah, kalau didengar pakai kacamata modern, frasa itu tajam banget ya. Terdengar diskriminatif kalau dibaca harfiah. Tapi dalam kerangka sekolah misteri, ini sama sekali bukan hinaan kelas sosial. Terus, apa dong? Ini terminologi teknis tentang kapasitas kesadaran manusia. Roti dan mutiara di situ adalah sandi. Sandi untuk apa? Untuk mujizat, pengalaman transenden, dan arsitektur rahasia alam semesta. Pengetahuan seberat ini cuma dipersiapkan buat anak-anak. Yang dimaksud anak-anak ini berarti? Individu yang udah melewati proses inisiasi dan mencapai kematangan spiritual tertentu. Membuka pengetahuan semacam ini ke pikiran yang masih di tahap dasar yang dilambangkan dengan hewan tadi, itu dianggap sebagai kecerobohan eksistensial yang bahaya. Wah, dengar interpretasi ini ngasih dimensi yang sama sekali berbeda pada teks klasik ya. Pemisahan audiens ini ternyata bukan kebetulan. Memang by design, desain operasional. Di sumber kita juga ada prinsip serupa dari Nabi Muhammad kan, di mana ada instruksi eksplisit buat berbicara kepada orang-orang. Sesuai dengan tingkat akal mereka. Nah itu, sesuai dengan tingkat akal mereka. Ini bukan cuma tips komunikasi publik yang baik. Bukan. Ini adalah protokol keamanan. Protokol keamanan gimana maksudnya? Ada perintah bawaan untuk menahan volume informasi. Sang utusan harus menyaring realitas dan menyembunyikan lapisan kebenaran tertentu tergantung siapa yang lagi berdiri di depan mereka. Jadi disesuaikan dengan kapasitas orangnya ya? Betul. Dan protokol ini memunculkan kesimpulan logis kalau pengalaman mistis tingkat tinggi itu emang nggak pernah diformat buat konsumsi massal. Karena pikiran manusia awam itu rapuh. Sangat rapuh.
Mereka butuh struktur, butuh rutinitas dasar. Sementara misteri yang lebih dalam dijaga ketat di lingkaran dalam. Cuma buat mereka yang udah membuktikan kesiapan mentalnya buat nerima realitas yang bisa, ya, meruntuhkan kewarasan orang biasa. Kalau memang ada pembatasan seketat ini, saya jadi mikir nih. Coba deh kamu bayangin punya buku panduan hidup yang tebal banget. Buku yang kamu yakini punya semua jawaban. Tapi seiring berjalannya waktu, Kamu sadar bukunya disensor? Iya. Ternyata versi yang kamu baca tiap malam itu udah disensor secara institusional. Bab yang paling rahasia udah dirobek atau dibakar berabad-abad lalu. kita cuma baca sisa-sisanya aja ya. Bener. Pembahasan kita nunjukin gimana sejarah secara aktif menyortir kebenaran ini. Proses pembentukan naskah suci di awal sejarah Kristen dan Islam itu polanya bikin merinding sih. Mekanisme sensor ini dilakukan terstruktur banget demi stabilitas. Kita lihat masa pembentukan gereja Kristen awal. Waktu pemimpin agama kumpul di Konsili Roma untuk meresmikan agama kekaisaran, Mereka dihadapkan pada ratusan naskah kan saat itu? ratusan. Dan tugas mereka menyeleksi mana yang mau dijadikan kanon Alkitab. Hasilnya, mereka cuma mempertahankan 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 ini dipilih pasti karena ada kesamaan krusial kan? Ya, keempatnya selaras dengan teologi Paulus. Nah, teologi Paulus ini kata kunci penting di teks sumber kita. Kenapa keselarasan sama Paulus ini vital banget? Sampai mereka rela membuang teks kuno lainnya. Karena teologi Paulus menyediakan kerangka praktis buat ngebangun institusi agama skala global. Dia mempromosikan keselamatan universal berbasis iman, inklusif, dan gampang didistribusikan. Jadi siapa aja bisa gabung. Betul, mau budak atau bangsawan Romawi, gabung jemaat itu gampang. Nggak butuh ritual inisiasi rahasia. Buat sebuah kekaisaran yang butuh keseragaman dan kontrol dari pusat, ini fondasi yang sempurna. Beda sama Injil-Injil yang dibuang itu ya. Sangat beda. Teks yang dilarang itu kayak Injil Maria Magdalena, Yudas, Thomas, semuanya dicap bidah dan dimusnahkan. Pas saya baca deskripsi isi teks yang dibuang itu, saya mulai paham kenapa institusi pusat merasa terancam. Naskah itu penuh sama percakapan jalur privat. Jalur privat antara guru dan murid. Ya. Ada adegan di mana Yesus secara spesifik narik satu individu kayak Maria atau Thomas ngejauh dari kerumunan rasul lain buat ngebisikin pengetahuan kosmik rahasia. Dan titik bahayanya buat institusi adalah sifat privat itu sendiri. Pengetahuan eksklusif satu lawan satu itu nggak ada saksi matanya. Nggak bisa diverifikasi sama orang banyak. Nggak butuh perantara imam atau uskup juga. Otoritas arus utama butuh narasi sejarah yang stabil, yang diamini serempak, bebas dari klaim wahyu pribadi yang bisa bikin perpecahan. Tradisi esoterik ini terlalu liar buat massa. Jadi solusi paling aman secara politik ya dihapus saja. Betul. Dan ironisnya, metode penyortiran identik ini juga kejadian di tradisi Islam waktu mereka menstandarisasi teks masa lalu. Oh ya, ilmu hadis itu ya. Metodologinya kan mensyaratkan jumlah saksi yang banyak supaya dianggap sahih. Agar narasi punya validitas absolut, dia harus disaksikan sekelompok besar orang secara bersamaan. Logikanya, nggak mungkin orang sebanyak itu janjian buat bohong. Semakin ramai, semakin diakui. Masuk akal sih buat keamanan narasi publik. Tapi dampaknya? Tersingkirnya pengalaman spiritual yang intim. Nah, kalau ada ajaran yang cuma diriwayatkan satu sahabat, walaupun dia ditarik ke sudut ruangan buat nerima rahasia terdalam, pasti otomatis ditolak atau dianggap lemah. Sistem ini didesain nyari kebenaran empiris, tapi tanpa sadar bekerja kayak mesin pembersih yang menghapus jejak sekolah misteri. Yudaisme juga sama. Literatur kayak kitab Henok yang kaya mistisisme tingkat tinggi, pelan-pelan didorong keluar dari perjanjian lama. Jadi ketiga agama besar ini secara independen memangkas jalur rahasia demi narasi massa yang standar. Insting bertahan hidup institusi lagi dengerin. Apakah mungkin para penyusun awal ini kelewatan sesuatu? Pasti ada yang bocor. Iya kan? Apakah ada anomali atau sisa bukti soal kelompok elit ini di teks arus utama sekarang? Jawabannya ada, dan petunjuknya berserakan di depan mata. Betul, ada Fragmen sejarah yang lolos. Dari tradisi Ibrani kuno, kita lihat kisah Musa. ketemu entitas ilahiyah di Gurun Sinai. Detail yang sering kelewat adalah Musa nggak naik sendirian, tapi dia juga nggak bawa semua populasi Israel. Ada instruksi milih 70 orang elit kan? Presisi sekali,
70 tetua ini dibawa ngelewatin batas demarkasi yang dilarang buat publik. Mereka punya kehausan spiritual buat lihat langsung manifestasi Tuhan. Dan puncaknya ini ngasih gambaran ngeri kenapa batas itu ada sejak awal. Pas kehadiran ilahiyah itu terwujud secara fisik, energi kosmiknya itu absolut banget. Sistem saraf ke-70 manusia ini nggak sanggup memprosesnya. Teksnya bilang mereka mati seketika. Mati syok. Kesadaran mereka hancur. Terus Tuhan ngebangkitin Musa. Dan Musa mohon biar 70 orang ini dihidupkan lagi. Dan detail pentingnya, Setelah bangkit, mereka mengalami mutasi spiritual jadi nabi. ini bukan cuma cerita ajaib biasa. Ini dokumenter tentang inisiasi kelas berat di lingkaran terdalam. Dan pola isolasi audiens ini direplikasi di Perjanjian Baru. Waktu peristiwa transfigurasi, Yesus mau mengalami metamorfosis spiritual. Menariknya, dia sengaja ninggalin sebagian besar muridnya di bawah gunung. Dia cuma milih 3 nama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Cuma 3 orang ini yang diajak naik buat nyaksiin tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan dan interaksi antar dimensi sama Musa dan Elia. Fakta kalau ini ditutupi dari murid lain membuktiin keterbukaan informasi itu bukan prinsip sang guru. Dikasihnya proporsional ya, sesuai kapasitas penampungnya. Benar sekali. Saya rasa struktur yang paling jelas soal kapasitas penampung ini ada di tradisi Islam awal. Ada kerangka sistem derajat sahabat. Ini bukan soal siapa yang paling soleh loh. Tapi soal kapasitas neurologis dan spiritualnya. Betul. Disebutin kalau sosok Abu Dzar itu ada di derajat ke-9, Mikdad derajat ke-8, terus Salman Al-Farisi ada di puncak piramida, derajat ke-10. Pencapaian kognitif Salman ini langka banget sampai dia resmi dikasih status bagian dari keluarga spiritual Nabi, melampaui ikatan darah. Tapi ada detail dinamis antar derajat ini yang menurut saya menantang logika banget. Teks sumber kita nyebutin pernyataan klasik gini. Seandainya Abu Dzar di derajat 9 bisa baca isi kepala Salman di derajat 10, dia pasti bakal ngebunuhnya. Ini poin yang luar biasa. Kita mau nongin 2 orang di pihak yang sama loh. Berjuang di medan yang sama, gurunya sama. Masa beda satu anak tangga aja bisa memicu insting pembunuhan? Ini bikin saya berhenti sejenak pas baca. Gimana bisa? Karena pernyataan itu mendemonstrasikan betapa ekstrimnya jurang persepsi antara tingkat kesadaran. Pengetahuan di tingkat 10 itu realitasnya radikal banget. Mungkin membongkar ilusi ruang, waktu, dan konsep ketuhanan konvensional. Oh, jadi buat orang di tingkat 9, Yang masih terikat hukum sebab akibat dan moralitas kaku, kebenaran tingkat 10 itu nggak terdengar kayak pencerahan. Itu terdengar kayak penistaan agama paling keji. masuk akal. Kayak orang yang pencerahan penuh malah disangka gila sama orang yang masih keikat dogma ya. Persis, jurangnya lebar banget sampai kebenaran level atas itu ibarat racun mematikan buat struktur keyakinan level bawahnya. Ngomongin racun mematikan, ini bawa kita ke kesimpulan yang jujur aja agak bikin merinding. Di sini bagian paling menariknya nih. Kenapa tuh? Kita kan udah lihat informasi disembunyikan. Tapi ada lapisan terakhir yang jauh lebih provokatif. Gimana kalau berada di kelompok awam itu bukan cuma soal nggak dikasih akses informasi, tapi kamu secara aktif sengaja disesatkan sama otoritas spiritual itu sendiri. Misdireksi. Iya, gagasan bahwa sang utusan melakukan penyesatan yang disengaja. Ini kan memutarbalikkan premis soal kejujuran yang kita pegang selama ini. Mengonsepkan guru spiritual sebagai agen misdireksi emang terasa kontradiktif. Asumsinya kan mereka penunjuk jalan lurus. Tapi teks kita ngasih contoh sejarah yang memikat tentang Imam Ja'far As-Shadiq. Coba ceritain detailnya, ini seru banget. Jadi situasinya, Imam lagi ngadain sesi tanya jawab. Ada pengikut rahasianya yang duduk merhatiin. Seorang pria awam datang, nanya tafsir satu ayat suci. Imam ngasih jawaban yang memuaskan, pria itu pulang. Terus? Nggak nyampe sejam, pria lain dari latar belakang beda datang nanya ayat yang persis sama. Dan Imam ngasih jawaban yang secara fundamental bertolak belakang dengan jawaban pertama. Pengikut rahasia yang lihat ini pasti bingung luar biasa dong, ngelihat gurunya ngasih 2 realitas yang tabrakan di hari yang sama. Butuh mental baja buat nggak langsung mikir gurunya itu manipulator. Pasti pengikutnya nanya kan akhirnya. Nanya. Dan respon Imam ngebuka cara kerja komunikasi berlapis ini. Imam bilang, dia merumuskan jawaban bukan dari objektivitas teks, tapi dari cetak biru psikologis si penanya. Lalu dia ngasih tahu satu fakta gila. Apa itu? Setiap ayat suci punya minimal 70 wajah interpretasi yang berjalan paralel. 70 wajah dari satu kalimat.
Melampaui bahasa manusia biasa ini mah. Itulah esensi teks berlapis. Kita ambil contoh soal ayat Homar atau minuman keras. Buat populasi umum, ayat ini berfungsi persis kayak yang tertulis, larangan medis dan moral. Biar masyarakat teratur dan nggak merusak diri sendiri ya. Betul. Tapi buat kaum elit di lingkar dalam, ayat tentang Homar itu sandi kriptografi. Kata itu merujuk ke tokoh tiran masa lalu atau entitas politik yang merampas kebenaran. Jadi di waktu yang bersamaan, itu larangan mabuk buat awam, tapi dokumen politik rahasia buat elit. Cerdas banget kan? Dan ini nyambung ke taktik pertahanan kuno yang disebut takia ya. Penyembunyian teks atau kebenaran demi keselamatan. Ada anekdot soal ini. Seseorang nanya opini pribadi imam tentang pemimpin politik masa lalu yang dijuluki yang tulus. Pemimpin ini dihormati publik, tapi diam-diam dianggap perebut kekuasaan sama lingkar dalam imam. Imam jawabnya gimana tuh ke publik? Dia senyum dan bilang, tentu saja, beliau adalah sosok yang sangat tulus. Orang publik lega, tapi di ruang tertutup, muridnya nanya kok imam hipokrit? Dan imam main kata-kata di sini kan? Bener. Imam bilang, saya sama sekali nggak bohong. Dia memang individu yang tulus dalam permusuhannya dan usahanya menghancurkan kita. Wah, keluasan verbal ini benar-benar perisai ya. Mengingat di era itu ngomong realitas telanjang bisa berujung eksekusi mati. Untuk memperjelas kenapa dinding pembatas ilmu publik dan rahasia ini ekstrim, sumber kita pakai metafora filosofis yang membekas banget. Air versus minyak zaitun. Nah, tolong elaborasi metafora ini. Ini favorit saya, karena ngerangkum semua kerumitan yang kita obrolin dari tadi. Pengetahuan arus utama yang dikonsumsi publik itu air. Jernih, mengalir, nggak punya rasa tajam, dan mutlak buat hidup. Siapa aja, dari orang suci sampai kriminal, gampang nolan air. Air itu menenangkan. Itulah agama massa. Air itu aman. Sementara pengetahuan dari sekolah misteri digambarkan sebagai minyak zaitun murni. Coba kamu bayangin minum minyak zaitun murni langsung dari gelas. Pasti nggak enak banget. Teksturnya kental, pekat, rasanya menyengat tenggorokan. Tubuh bakal otomatis nolak dan memuntahkannya. Penolakan instingtual. Pengetahuan elit bekerja persis kayak gitu ke mental manusia awam. Berat, penuh paradoks, bikin nggak nyaman. Langsung menghancurkan rasa aman dari dogma dasar. Pikiran rapuh pasti memuntahkannya. Tapi ada hukum fisika di kiasan ini yang jadi kunci utamanya kan? Betul, kamu nggak bisa menyalakan api pakai air. Sebanyak apapun kamu minum air, nggak bakal keluar cahaya. Hanya minyak zaitun dengan segala kepekatannya yang bisa jadi bahan bakar. Cuma minyak zaitun yang bisa nyalain pelita kesadaran di relung gelap jiwa manusia. Filosofis banget. Dan membocorkan minyak zaitun ini ke publik yang cuma biasa minum air, itu bukan pencerahan. Itu kejahatan kosmik, pengkhianatan terhadap tatanan alam, makanya hukumannya kematian. Luar biasa. Setelah ngelewatin labirin teologi ini, pasti kamu yang lagi nyetir atau ngopi sambil dengerin kita nanya-nanya nih. Apa makna semua ini buat kamu? Kenapa kamu harus peduli sama konsep kuno ini? Esensinya mempertanyakan ulang cara kita nyari kebenaran. Ada garis tegas antara mentalitas masyarakat awam dan mukmin sejati. Orang awam itu transaksional. Nyari syarat minimum aja asal selamat gitu ya? Ya, apa syarat minimum biar aman dari sanksi? Kalau udah ya mereka stop nyari. Mereka puas minum air jernih dan hidup di permukaan. Tapi pencari sejati beda. Beda banget. Mereka punya rasa lapar eksistensial yang nggak mempan dikasih jawaban klise. Kalau mereka baca mukjizat belah laut, mereka nggak cuma ngangguk. Mereka nuntut metodenya? Gimana cara duplikasi pengalaman itu sekarang? Betul, mereka rela nyari penuntun, mendaki hierarki kesadaran, dan berani nelan minyak zaitun yang membakar tenggorokan demi ngeliat balik tirai alam semesta, tanpa peduli risiko mentalnya. Benar-benar tamparan perspektif. Jadi kalau kita rangkum perjalanan diskusi seru kita hari ini nih, dari agama arus utama yang seringan air, sampai ke sensor sejarah yang ngebuang jalur privat. Lalu kita lihat anomali sejarah, kayak 70 tetua Musa yang syok. Atau jurang derajat kesadaran para sahabat. Sampai akhirnya kita lihat perlunya misdireksi sandi demi ngelindungin bahan bakar esoteris itu. Agar tidak menghanguskan pikiran awam yang belum siap. Membongkar ini semua ninggalin satu pikiran provokatif di kepala saya. Yang pengen saya lempar ke kamu nih. Apa tuh? Kalau teks suci pondasi peradaban kita aja ternyata emang dirancang berlapis buat nyembunyiin kebenaran dari publik. Coba kamu pikirin. Aspek fundamental apalagi di kehidupan modern kita?
Entah itu narasi sejarah, geopolitik, sains, atau sistem ekonomi, yang sebenarnya udah direkayasa, diencerkan, dan disensor habis-habisan, cuma demi jaga massa tetap ngerasa aman dan terkendali. Pertanyaan yang bahaya, tapi wajib direnungkan. Benar banget! Terima kasih banyak udah luangin waktumu buat nongkrong dan ngebedah materi yang cukup berat tapi memikat ini bareng kami. Semoga ini ngasih kerangka analisis baru ya buat pendengar. Atau seenggaknya memicu insting kritismu buat selalu mempertanyakan narasi lapis pertama yang disajikan dunia. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya. Teruslah mencari dan tetaplah lapar akan kebenaran di balik tabir.